Penglihatan 5 Februari 2022. 1. Indonesia. Pergerakan Australia dan gunung di lautan. 2. Sembahlah Tuhan dan hendaklah kamu kuat. 3. Bangsa-bangsa. Jepang, Filipina, dan Thailand. 4. Taat dan siap sedia. Kelima, penyusup dan pemisahan. Indonesia, pergerakan Australia dan gunung di lautan. Pada saat menyembah, Tuhan memberikan Mazmur 42. Lalu tampak sepasang patung laki-laki dan perempuan. Warna patung itu kuning emas pucat, tapi tiba-tiba mereka bergerak dan menaiki kuda lalu pergi. Dan kudanya berwarna sama dengan patung itu. Setelah itu, ada seperti dewa siwa, lalu ada orang berjubah putih di dadanya, ada lambang salib yang terbalik, seperti kain hitam yang dijahitkan pada jubahnya. Dia seperti orang bule dengan rambut pirang. Mazmur 42 untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku, jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu, aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan seterusnya. Tampak pulau-pulau kecil di Kepulauan Seram, lalu tampak sebagian pulau Irian Jaya, dan pinggiran Sulawesi itu bergoyang dengan ombaknya yang besar. Setelah itu tampak seperti aspal berjalan, seperti pergerakan lempengan, lalu ada tulisan di bawah lautan, pergerakan Australia. Tim yang lain melihat tampak pulau-pulau kecil tenggelam. Lalu ada gunung di dalam lautan, satu tinggi dan satu yang lebih pendek, dan ada lampu berkedip-kedip di bagian gunung yang lebih pendek ini. Berdoa untuk gunung di dalam lautan ini, seperti mau membawa kehancuran yang dahsyat. Ketika bertanya di mana letaknya, yang Tuhan perlihatkan bagian bawah Sumatera dan ujung Jawa. Tim yang lain melihat ada angin yang berputar dan laut bergelombang, ada lava di dalam terowongan dan airnya seperti meletup-letup seperti air mendidih. Ada bencana, namun ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada tangan-tangan yang mengangkat jiwa-jiwa. Sembahlah Tuhan dan hendaklah kamu kuat. Lalu Tuhan memperlihatkan ular yang sangat besar melingkari Pulau Jawa. Dan bahkan orang-orang dalam pemerintahan di bangsa ini menyanjung ular ini dan memberikan sesajen kepada Ratu Pantai Selatan, dan Tuhan murka akan hal ini. Dalam penglihatan, kepala ular ini dibungkus dengan plastik yang bening dan ada seperti tulisan Arab. Setelah itu Tuhan memberikan Yosua 1,
Lalu Tuhan juga memperlihatkan penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan kepada patung-patung. Yosua 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikianlah, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan seterusnya. Lalu tampak dalam penglihatan patung Bunda Maria yang berada di gua-gua dan ada kalung rosario. Setelah itu tim yang lain melihat ada orang di dalam gunung, seperti penjaga gunung yang berbaju Jawa dan memakai belangkon. Dia keluar dari gunung seperti kepanasan. Orang-orang seperti menuntut kepada penjaga itu, dan penjaga itu mengatakan, "Ini bukan karena saya, ini karena kuasa Tuhan." Setelah itu, tim yang lain juga menerima penglihatan. Ada ular, tapi seperti anakonda, dia tenang dan melingkar. Namun, pada saat dua peperangan dinaikkan, dia seperti mengamuk dan bagian kepalanya berubah menjadi Nyi Roro Kidul. Lalu Tuhan memberikan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan Tuhan mengingatkan supaya gereja-gereja berjuang dan berdoa bagi bangsanya. Bangsa-bangsa Jepang, Filipina, dan Thailand pada saat terus menyembah, Tuhan memperlihatkan tulisan Jepang, lalu ada tulisan Tokyo. Tuhan memberikan Yeremia 40, firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, "Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya. Sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dan dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah."
Aku akan memperhatikan engkau, tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan dia bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu, dan seterusnya. Setelah itu tampak dalam penglihatan dari tanah yang ada lubang-lubangnya keluar kalajengking. Tuhan memperumpamakan sebagai kejahatan yang keluar dari perut bumi. Lalu Tuhan memberikan Wahyu 2 ayat 1-7 bagi gereja di Jepang. Lalu Tuhan memperlihatkan ada setumpuk tanah, ada angin tornado yang berputar-putar, lalu angin ini berjalan, setelah itu ada tulisan Manila. Lalu Tuhan memberikan satu bangsa, tapi Tuhan memberikan gambaran gajah. Lalu Tuhan menunjukkan LGBT, seks bebas, dan lambang-lambang Lucifer. Yang Tuhan perlihatkan remaja dan anak-anak muda terikat dengan lambang-lambang Lucifer, dan sudah banyak yang mengadakan perjanjian dengan iblis. Taat dan siap sedia. Salah satu tim bermazmur dan memberikan pernyataan, taat dan setia, perhatikanlah tanda-tanda, aku akan menghukum orang-orang yang durhaka, yang mendukakan Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Sekiranya engkau taat dan setia, berkat akan datang kepadamu, tetapi karena engkau tidak taat dan tidak setia, maka bencana akan terjadi di seluruh bumi. Taat dan setia yang aku mau untuk bangsa-bangsa yang kuciptakan ini. Tetapi mereka lebih taat kepada manusia. Itulah sebabnya terjadi goncangan di mana-mana. Perhatikanlah tanda-tanda itu, kedurjanaan manusia di muka bumi. Hendaknya engkau memperhatikan, akan kulepaskan orang-orang yang taat dan setia dari bencana, tapi aku akan menghukum orang-orang yang durjana, orang-orang durhaka yang melakukan hal yang jahat di mataku. Mereka pergi kepada kegelapan dan menduakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya aku memurkai orang-orang yang jahat ini. Inilah sabdaku kepadamu, Ulangan 28. Setelah itu Tuhan memperlihatkan goncangan besar, banjir yang sangat besar di mana-mana, tapi Tuhan juga memperlihatkan doa-doa orang benar sampai ke sorga. Pada saat terus menyembah, Tuhan memperlihatkan kembali gelombang yang sangat besar, melebihi rumah-rumah dan gemuruhnya menakutkan. Lalu Tuhan mengingatkan, siap sedia dalam segala hal. Penyusup dan pemisahan. Lalu Tuhan memperlihatkan beberapa orang yang pernah datang di rumah doa. Lalu Tuhan memberikan Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Tuhan memperlihatkan pemisahan, batu-batu bulat ada yang berwarna putih dan hitam. Awalnya mereka ada di satu tempat yang sama, lalu batu-batu itu bergerak dan saling terpisah. Yang putih mengarah ke atas, ke arah terang, dan yang hitam ke bawah, ke tempat yang gelap.